Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita jumpa lagi dengan channel Kang Agus Tegar. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan lebih menambah silaturahmi kita dengan seluruh pemirsa. Mudah-mudahan tetap mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan akhirat, maka dunia akan mengikut. Nah, di dalam bagian ketiga, kisah atau peristiwa mengapa jasad Ashabul Kahfi tidak hancur, tidak remuk, bahkan mungkin tidak hilang ditelan oleh bumi. Maka bagian yang ketiga dari kisah tersebut akan kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Selain dapat dibuktikan oleh teori relativitas tadi, kisah Ashabul Kahfi juga dapat dibuktikan secara ilmiah melalui ilmu kedokteran atau medis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka bisa dengan tenang dan tetap sehat tidur selama kurun waktu yang lama tanpa mengalami sakit, tidak terluka juga, dan tetap muda. Yang pertama, penonaktifan fungsi telinga. Suara dari luar dapat membangunkan orang yang sedang tidur. Oleh karena itu, untuk sementara waktu fungsi telinga mereka dinonaktifkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga terkait dengan fungsi telinga sebagai satu-satunya indera yang bekerja terus-menerus dalam segala kondisi dan menghubungkan seorang dengan suatu yang berasal dari luar. Kedua, penonaktifan sistem dan jaringan aktif yang ada di kerangka otak. Jaringan ini terhubung dengan syaraf tengkorak kepala ke-8 yang merupakan bagian keseimbangan. Syaraf ini mempunyai dua bagian yang bertanggung jawab terhadap fungsi pendengaran dan bertanggung jawab atas fungsi keseimbangan dalam tubuh, baik di dalam maupun di luar. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi penonaktifan seperti dalam kasus pembiusan, seorang bisa masuk ke tidur yang dalam. Semua sistem operasional yang utama dan sistem panas tubuhnya pun mengalami penurunan seperti dalam kondisi tidur dan terputus dengan dunia luar. Akibatnya sistem tubuh mereka tetap terjaga dari kehilangan fungsi agar tetap hidup dan bekerja secara minimal. Kondisi ini juga menyebabkan penonaktifan katalisator bagian dalam yang dapat membangunkan orang yang sedang tidur normal dengan para perantara sistem yang telah disebutkan, seperti perasaan sakit, lapar, haus,
atau mimpi yang mengejutkan. Selain itu, tubuh Ashabul Kahfi tetap dalam keadaan sehat secara medis dan terlindungi baik dari dalam maupun luar, juga disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, faktor pertama, membolak-balikan badan secara terus-menerus selama tidur. Hal ini berfungsi agar tanah tidak memakan tubuh mereka ketika alas membusuk di kulit mereka, serta saat paru-paru dan pembuluh darah menggumpal. Kedua, tubuh Ashabul Kahfi dan halaman juga halaman gua menghadap sinar matahari dengan kadar yang seimbang dan memadai di awal dan akhir siang hari. Hal ini berguna untuk melindungi tubuh mereka dari kadar basah dan keracunan di dalam gua yang gelap. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Kahfi ayat 17 di atas tadi. Ketiga, ada celah di atas atap gua yang menghubungkan halaman gua dengan dunia luar. Dengan demikian gua mendapatkan ventilasi dan cahaya yang cukup. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 18. Keempat, perlindungan eksternal berupa rasa takut terhadap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka berada dalam kondisi yang sangat asing. Orang yang melihat mereka seperti melihat orang yang belum tidur, tetapi tidak bangun. Kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mata mereka. Apabila mata terus-menerus terbuka, maka akan terasa sakit dan memancing bakteri masuk. Bila ini terjadi, kornea bisa luka dan mengalami masalah penglihatan. Sementara jika mata selalu tertutup, maka akan mengalami pengerutan saraf mata karena tidak mengarah pada cahaya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ini kitab-kitab tafsir hanya membahasnya sebagai mukjizat karena mengisahkan hal-hal yang aneh atau ajaib. Akan tetapi dari kacamata pengetahuan, kisah Ashabul Kahfi merupakan fenomena yang menakjubkan. Inilah isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kemungkinan manusia melompat ke masa depan. Ayat ini turun lebih dari 14 abad yang lalu, sebelum film-film Hollywood memunculkan tentang lorong waktu, time tunnel, mesin waktu, time machine, serta perjalanan ke masa depan atau back to the future. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa kisah Ashabul Kahfi yang oleh sebagian orang dianggap sebagai cerita fantasi belaka dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Ini membuktikan bahwa akal manusia memang terbatas dan Al-Quran merupakan kitab kebenaran. Wallahu a'lamu bishawab. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri
saya sendiri dan juga penulis buku ini. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan menciptakan karya-karya berikutnya yang anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu saja yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.